Tahukah Anda tentang masker? Oleh Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal, dokter spesialis bedah saraf konsultan. Banyak kesalahpahaman mengenai penggunaan masker, bukan saja pada kalangan awam, tetapi para dokter dan tenaga kesehatan pun mengalami hal yang sama. Pertama, apakah kita sudah menggunakan masker dengan baik dan benar? Kedua, apakah masker yang kita gunakan sesuai dengan tempat dan fungsinya? Mikroskop elektron ditemukan pada tahun 1931 oleh ahli teknik Jerman yang bernama Ernst Ruska dan Max Knoll. Kemudian, pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ahli virus Amerika, dapat melihat dengan jelas bentukan virus melalui mikroskop elektron. Sebelum kita berbicara mengenai masker, kita harus terlebih dahulu mengetahui perbedaan ukuran, partikel debu rumah, bakteri, partikel asap, partikel kecil droplet, dan virus. Partikel debu rumah memiliki ukuran diameter 20 hingga 40 mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Bakteri memiliki ukuran diameter 0,2 hingga 10 mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Partikel asap memiliki ukuran diameter 0,3 hingga 1 mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Partikel kecil droplet memiliki ukuran diameter 0,35 hingga 10 mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dapat dilihat dengan mikroskop biasa, dan dapat dilihat dengan mata. Virus memiliki ukuran diameter 0,065 mikron. Dapat dilihat dengan mikroskop elektron, tetapi tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa dan mata. Apa sajakah jenis masker yang sering dipakai? Masker kain, terbuat dari bahan kain. Masker bedah, biasanya dipakai oleh dokter bedah. Masker N95, masker khusus dengan filtrasi yang terukur. Apakah masker kain efektif? Masker kain merupakan bahan tenunan sehingga ukuran pori lebih besar. Udara selain bebas melalui sela-selanya, juga dapat melalui bagian depan kain dan akan tersaring hanya partikel droplet besar saja. Partikel seperti debu halus, asap, dan droplet halus dapat mengandung virus ataupun bakteri masih bisa masuk dengan bebas. Masker kain kurang efektif dalam hal efisiensi penyaringan. Apakah bila lapisan ditambah akan membantu? Jawabannya adalah tidak benar. Masker bedah. Masker bedah dibuat bertujuan agar nafas dan droplet dari dokter bedah tidak mencemari lapangan operasi. Pemakai dapat bernafas melalui sela-sela di sekitar masker dan tidak ada udara yang bisa masuk ataupun keluar melewati bagian depan masker. Masker bagian depan kedap terhadap air, tetapi bagian dalam dapat menyerap air atau ludah liur pemakainya. Memang benar, droplet yang mengandung virus tidak dapat masuk melalui masker bedah bagian depan, tetapi dapat ikut melalui tarikan nafas yang melewati sela-sela di sekitar masker.
Yang dapat ikut tarikan nafas adalah droplet yang sangat halus ataupun aerosol. Droplet yang terbang terbawa angin, kipas angin, ataupun semburan AC dalam jarak tertentu. Kapan menggunakan masker bedah? Masker bedah adalah masker yang paling umum digunakan oleh petugas kesehatan. Hal tersebut dirancang untuk melindungi pemakai dari menghirup bakteri dan virus yang ikut aliran udara ataupun angin. Selain itu, digunakan untuk menghambat tetesan partikel besar, cipratan, semprotan, ataupun percikan. Demikian juga untuk mengurangi paparan air liur pemakai dan sekresi pernapasan ke orang lain. Masker bedah juga mengingatkan pemakai untuk tidak menyentuh mulut ataupun hidung mereka yang dapat memindahkan virus ataupun bakteri setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Bagaimana kapasitas filtrasi masker bedah? Masker bedah tidak memfilter dari luar, tetapi memfilter nafas, uap air, lendir, ataupun liur dari pemakainya. Masker bedah tidak memfilter dari luar. Jangan menyentuh bagian luar masker yang memungkinkan menjadi kontaminasi bakteri ataupun virus. Sudah pasti diperlukan sertifikasi oleh pemerintah untuk pembuatan masker bedah ini.
Masker N95. Masker N95 atau semacamnya, bila dipakai dengan baik, menutup rapat sela-sela masker, maka udara bernafas akan keluar masuk hanya melalui bagian depan masker yang ada saringannya. Tentu nafas akan terasa lebih berat bila dibandingkan masker kain ataupun masker bedah. Saringan inilah yang sangat efisien dan tidak ada droplet yang mengandung partikel virus, apalagi bakteri yang dapat masuk melewati saringan ini. Masker jenis ini mampu menjaring 95% partikel sangat kecil hingga ukuran 0,3 mikron. Itu adalah ukuran terkecil droplet ataupun aerosol. Virus COVID-19 sendiri memiliki ukuran 0,065 mikron. Virus tersebut harus melekat dengan partikel droplet terlebih dahulu agar dapat beredar kemana-mana. Pastilah ukuran droplet lebih besar dari 0,3 mikron. Sekali lagi, syaratnya, sela-sela masker harus tertutup dengan baik. Apakah masker bedah ataupun masker kain dapat digunakan secara rutin? Ya, masker kain ataupun masker bedah dapat digunakan secara rutin bila diperlukan, terutama untuk orang yang alergi agar dapat mengurangi partikel debu dan juga dapat mengurangi kejadian flu. Jadi, bisa saja untuk mengurangi droplet yang keluar dari si pemakai. Semua masyarakat yang bekerja atau berada di luar rumah menggunakan sebaiknya masker kain. Paling tidak dapat mengurangi droplet ukuran besar yang dapat masuk ke mulut ataupun hidung. Pada prinsipnya, masker bedah lebih baik dipakai oleh pasien ataupun yang dicurigai sakit, agar tidak dapat menularkan ke orang lain. Jadi, seharusnya pada saat pandemi seperti ini, semua pengunjung ataupun pasien yang ke rumah sakit dibatasi dan harus diberi masker sebelum masuk ke dalam. Karena kita tidak tahu dia membawa penyakit ataupun carrier. Begitu juga di praktik-praktik pribadi. Maka, pasien dan pengantar harus diberikan masker bedah sebelum diperiksa oleh tenaga kesehatan. Sudah tentu, sejak mereka datang ke bagian administrasi, sudah memakai masker bedah.
Dapatkah masker digunakan ulang? Masker kain dapat dicuci dan disterilkan kembali. Tetapi, masker bedah dan N95 harus dibuang setelah sekali pemakaian. Bahkan, setiap 4-6 jam harus diganti. Karena koloni kuman-kuman dapat berkembang di permukaan dalamnya selama waktu tersebut. Virus ataupun bakteri dapat tumbuh dan berkembang di dalam masker yang digunakan ulang apabila tidak disterilkan dengan baik. Sebaliknya, bila dicoba untuk disterilkan, pasti fungsi penyerapan dan filtrasinya akan rusak. Bagaimana penggunaan masker yang direkomendasikan oleh WHO? Pada populasi normal, jenis masker apapun tidak diperlukan. Sudah cukup dengan menjaga jarak fisik, kebersihan tangan, kebersihan pakaian, serta kebersihan tempat-tempat yang memungkinkan dijamah oleh tangan. Orang yang sakit harus memakai masker bedah. Setiap orang yang merawat orang sakit juga harus mengenakan masker bedah. Masker N95 harus digunakan oleh orang yang berpotensi terkena paparan pernapasan pasien yang terinfeksi. Misalnya, pada tindakan intubasi, RJPO, bronkoskopi, trakeostomi, dan operasi pada saluran nafas. Pada perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa partikel droplet kecil dapat berterbangan di tiup angin, kipas angin, ataupun kipas AC. Partikel ini dapat mengandung virus COVID-19. Menjaga jarak 1 meter tentu tidaklah cukup. Sebaiknya, semua orang yang berkerumunan harus memakai masker, karena kita tidak tahu apakah pasien COVID-19 ataupun carrier COVID-19. Dengan cara ini, maka droplet orang yang dicurigai tersebut akan tersaring di maskernya masing-masing, dan droplet tersebut diharapkan tidak bertebaran di ruangan di mana pasien tersebut berada.
Perlukah penggunaan exhauster, alat penghisap udara ruangan, pada kamar bedah sudah rutin digunakan? Tetapi, pada ruang periksa, ruang praktek, ruang perawatan, dan ruang tunggu pasien harus dipasang pada bagian sudut bawah. Kekuatan hisap harus diukur menurut besarnya ruangan. Kegunaan exhauster ini sangat penting untuk menghisap partikel kotoran atau partikel kecil yang mengandung kuman. Hal ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, pasien, dan keluarganya yang berada di ruangan tersebut. Pembuangan udara tersebut harus ada penanganan yang baku. Exhauster dilaporkan memiliki fungsi menyaring dan mensterilkan yang masih diragukan manfaatnya. HEPA filter dapatkah menyaring partikel yang mengandung virus? HEPA filter, High Efficiency Particle Filter, suatu saringan yang rutin dipakai pada ruangan bedah. Sebagian udara ruangan dibuang keluar oleh exhauster, dan sebagian sisanya dipompakan melalui filter HEPA. Diklaim 99% bakteri akan hilang. Apakah betul demikian? Jika bakteri dimungkinkan benar. Tetapi, virus yang besarnya 0,065 mikron mustahil disaring oleh HEPA filter, kecuali virus tersebut melekat pada partikel yang berukuran besar. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih terhadap peran HEPA filter dan exhausternya pada ruangan bedah. Kesimpulan, pencegahan terhadap meluasnya penyebaran COVID-19 dengan stay at home, physical distancing, social distancing, dan lockdown.
Kebersihan tangan dan kebersihan pakaian merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kepala rumah tangga, kepala kantor, direktur perusahaan, kepala stasiun, pemilik restoran, pemilik mal, pemilik toko, dan sebagainya. Setiap orang yang terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker, apapun jenis maskernya, karena paling tidak dia tidak menyebarkan droplet dari dirinya ke orang lain. Setiap pengunjung dan pasien yang datang ke rumah sakit harus diberikan masker. Masker bedah dipakai oleh tenaga kesehatan tidak dapat sepenuhnya melindungi penyebaran cipratan halus dari seorang pasien COVID-19. Tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 harus menggunakan masker N95 dan alat pelindung diri yang lengkap. Ruangan untuk merawat pasien COVID-19 harus menggunakan sistem yang menjamin bahwa percikan halus dan aerosol dapat terhisap secara maksimal keluar dari ruangan tersebut. Perlu dipelajari lebih lanjut peran HEPA filter ruang bedah terhadap COVID-19.